Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat izinnya juga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk membahas materi kita tentang kebinekaan 4, tentang multikulturalisme. Tema kita kali ini adalah membangun kesepahaman dalam kebinekaan, ras, suku, bahasa, adat istiadat, dan cinta tanah air. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu dulu tentang apa itu multikultural. Masyarakat multikultural sendiri terdiri dari 3 unsur kata. Jadi yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Kalau kita bahas satu persatu berarti multi berarti banyak, beragam atau keberagaman. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa multikultural itu adalah masyarakat dengan berbagai macam unsur kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Kalau berbicara tentang definisi multikulturalisme, itu adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme sendiri mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan pengingintahuan tentang budaya dari etnis yang lain. Ada sebuah kutipan yang disampaikan oleh Azumardi Azra pada tahun 2007. Dia mengatakan, multicultural society is one that includes several culture communities with their overlapping but nonetheless distinct conception of the world, system of meaning, values, form of social organization, history, custom, and practice. Nah, yang artinya dia mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mencakup beberapa komunitas budaya dengan konsepsi yang tumpang tindih, tetapi tetap berbeda tentang nilai dunia, sistem, ada makna, nilai, bentuk, organisasi sosial, sejarah, adat, dan praktiknya. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Azumardi Azra. Ada juga selanjutnya kita mencoba melihat tentang sejarah singkat daripada multikulturalisme itu sendiri. Jadi multikulturalisme itu mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris itu dimulai di Afrika pada tahun 1999. Nah, kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun, beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subjek debat di Britania Raya dan Jerman dan beberapa negara lainnya. Bicara tentang multikulturalisme, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, di mana bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, kepercayaan. Nah, sementara di negara berbahasa Inggris itu kebijakannya baru mulai pada tahun 1199. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis multikultural. Di antaranya ada multikultural akomodatif. Nah, multikulturalisme akomodatif maksudnya adalah masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritasnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya multikulturalisme interaktif, yaitu
Maksudnya masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka. Yang ketiga, ada namanya multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat yang dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Selanjutnya ada yang namanya multikulturalisme kosmopolitan. Jenis ini adalah berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat yang bebas, harmonis. Di setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan dapat berbaur ke semua budaya di masyarakat, serta menghilangkan rasa chauvinismenya. Yang terakhir adalah multikultural otonomis. Maksudnya adalah masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang multikulturalisme di Indonesia. Kalau tadi kita lihat sejarah multikultural di negara berbahasa Inggris, sekarang coba kita lihat di Indonesia. Nah, pada dasarnya multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Karena diketahui Indonesia itu sendiri kan terdiri dari 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. Multikultural yang terjadi di Indonesia sendiri disebabkan karena letak geografis Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dan karena adanya juga amalgasi atau istilah lain dari perkawinan campur antar suku yang berbeda. Nah, dalam konsep multikulturalisme terdapat kaitan erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia kan merupakan masyarakat yang tingkat keanekaragamannya sangat kompleks. Masyarakat yang dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya multikulturalisme di Indonesia itu sudah ada sejak nenek moyang kita dulu ya. Ada beberapa ciri daripada multikulturalisme, yaitu pertama mengalami segmentasi atau pembagian dalam kelompok-kelompok dengan sub kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Yang ketiga, rendahnya konsensus atau kesepakatan atau pemufakatan bersama di dalam anggota kelembagaan. 4. Terbilang relatif, sering terjadi konflik dan juga perdebatan. 5. Adanya integrasi yang cenderung terjadi karena paksaan. Selanjutnya, adanya dominasi politik pada suatu kelompok lainnya. Ini adalah 6 ciri-ciri daripada multikulturalisme. Jadi ada kelompok-kelompok yang terbagi adalah yang menjadi lembaga-lembaga yang berbeda, terus relatif sering terjadi konflik sehingga ada perdebatan. Ya, kembali lagi kan hal ini terjadi karena adanya suatu perbedaan dan ada juga yang ini dikatakan adanya dominasi politik pada suatu kelompok lain, jadi agak sedikit dipaksakan. Itu adalah beberapa ciri. Kalau di sini ada 6 ciri-ciri daripada multikulturalisme itu sendiri. Nah, sekarang untuk menghadapi perbedaan ini, maka kita sangat diperlukan toleransi.
Jadi pentingnya sikap toleransi. Sehingga toleransi itu sendiri adalah sikap keterbukaan dan menghormati perbedaan antar manusia. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip yang tidak adil, menentukan kesamaan dan menciptakan ikatan baru. Nah, perilaku yang tidak menghormati atau menyakiti orang seperti bersikap kejam, menindas, membuli, atau perilaku yang melanggar aturan sosial seperti berbohong atau mencuri, ini tidak boleh ditoleransi. Sehingga kita juga ada hal-hal yang perlu kita bedakan, mana yang harus kita toleransi, mana yang tidak boleh kita toleransi. Apa ciri khasnya? Kalau yang tidak boleh ditoleransi itu adalah apabila dia melanggar aturan sosial, seperti berbohong atau mencuri, di mana itu memang tidak diperbolehkan ya. Bahkan mungkin di setiap agama pun walaupun itu juga tidak diperbolehkan. Walaupun kita katakan tadi adalah toleransi itu adalah harga mati, tapi toleransinya juga harus ada syarat. Selanjutnya, bagaimana cara agar sikap toleransi kepada keberagaman dapat dilakukan oleh generasi muda? Nah, karena sikap daripada toleransi ini tidak serta-merta itu sudah ada pada diri seseorang. Oleh karena itu, sikap ini harusnya sudah ditanamkan sejak dini gitu. Jadi sikap toleransi sebaiknya diajarkan kepada generasi muda itu sejak dini. Terus yang kedua, bila ingin mengajarkan tentang bagaimana cara menghargai perbedaan atau keberagaman, maka perhatikan sikap kita sendiri tentang bagaimana menghargai keragaman itu. Nah, untuk menghargai keragaman juga harus peka terhadap stereotip budaya yang mungkin telah mereka pelajari dan berusaha untuk memperbaikinya. Selanjutnya yang ketiga, hindari membuat lelucon tentang stereotip tertentu, di mana stereotip tersebut lebih bersifat negatif. Jadi karena itu sebenarnya adalah memicu untuk membuat suatu perpecahan. Yang keempat adalah pilih buku, mainan, musik, seni, dan video dengan hati-hati yang tidak mengandung unsur yang bisa memecahkan ya, membuat perbedaan sehingga ada yang menuju ke arah perpecahan. Nah, yang kelima, bila kita menjawab pertanyaan generasi muda tentang perbedaan dengan jujur dan hormat, ini bertujuan mengajarkan bahwa perbedaan dapat diterima selama dilakukan dengan hormat. Yang keenam, akui dan hormati perbedaan dalam keluarga. Yang ketujuh, ingatlah bahwa toleransi tidak berarti menoleransi perilaku yang tidak dapat diterima. Artinya setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan harus memperlakukan orang lain dengan hormat juga. Kedelapan, bantu generasi muda merasa nyaman dengan dirinya, karena seseorang yang merasa buruk tentang diri mereka sendiri seringkali memperlakukan orang lain dengan buruk pula. Sedangkan seseorang yang dengan nilai harga diri yang kuat dan menghormati dirinya sendiri cenderung memperlakukan orang lain dengan hormat pula. Ya, seperti yang sudah kita lakukan dari pertemuan yang di awal kemarin, kita harus sudah mengenal konsep diri kita. Melalui kita harus mengenal juga asal kita. Nanti kalau kita sudah kenal asal kita sudah paham siapa diri kita. Dengan kata lain, kita sudah mengenal konsep diri kita. Itu juga merupakan cara kita berikutnya untuk bisa bersikap toleransi. Yang terakhir adalah beri kesempatan untuk belajar, bekerja, dan bermain dengan orang lain yang berbeda dari mereka. Berteman dengan orang yang berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda kebiasaannya, berbeda agama dan kepercayaannya, itu juga sebenarnya merupakan ajang kita untuk belajar bertoleransi. Ya,
Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan bersama. Dan terakhir kita ada beberapa kuis yang bisa dijawab dan oleh para mahasiswa. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.